Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Mahdian Nur, NPM 21129441. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang subjek pendidikan perspektif Al-Quran. Yang mana tugas ini adalah untuk memenuhi UAS dari Bapak Masrudin MPD. Memasuki materi yang pertama yaitu pendahuluan. Kita sebagai umat Islam mempunyai pedoman hidup sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an terdapat aturan yang harus kita laksanakan dan larangan yang harus kita tinggalkan. Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama bagi umat Islam. Selain itu, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia dan di dalamnya terkandung ayat-ayat yang dapat kita gunakan sebagai pedoman hidup. Di antaranya merupakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang subjek pendidikan. Kehidupan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya pendidikan. Karena pendidikan sangat penting bagi umat Islam. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita diharapkan menjadi seorang pendidik yang profesional. Dan juga dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana menjadi guru yang baik dan profesional. Nah, dengan demikian, kita juga akan dapat bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan ajaran Islam. Selain kita mendapat rezeki, kita juga akan mendapatkan berkah dan ridhonya dari Allah SWT. Pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan lebih detail tentang subjek menurut Al-Quran. Subjek pendidikan menurut Al-Quran. Materi yang kedua yaitu B, pengertian subjek pendidikan. Menurut Sanusi et al. Di dalam buku model-model pembelajaran mengembangkan profesionalisme guru karya Rusman, disebutkan bahwa subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, ekspresi, dan perasaan dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya. Sementara itu, pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia. Sedangkan di dalam buku Zakiyah Derajat yang berjudul Metodik khusus pengajaran agama Islam disebutkan bahwa subjek pendidikan atau yang bisa disebut dengan guru adalah seorang pemimpin sejati. Nah, jadi guru itu di dalam buku beliau itu yaitu disebutkan bahwa guru itu adalah seorang pemimpin sejati, artinya bisa memimpin murid-muridnya gitu. Dan juga dikatakan pembimbing dan pengarah yang bijaksana, pencetak para tokoh dan pemimpin umat. Nah, begitu. Jadi di sini oleh karena itu seorang guru dituntut harus memiliki beberapa sifat dan sikap, antara lain yang pertama seorang guru harus manusia pilihan, yang kedua seorang guru hendaklah mampu mempersiapkan dirinya sesempurna mungkin, yang ketiga seorang guru juga hendaknya tidak pernah tamak dan bakhil dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, yang keempat seorang guru hendaknya dapat meyakini Islam sebagai konsep ilahi di mana dia hidup dengan konsep itu. Yang kelima, seorang guru harus memiliki sikap yang terpuji. Yang keenam, penampilan seorang guru hendaknya selalu sopan dan rapi. Yang ketujuh, seorang guru seyogianya atau sepantasnya juga mampu menjadi pemimpin yang soleh. Yang kedelapan, seruan dan ajaran seorang guru hendaknya tercermin pula dalam sikap keluarganya dan atau para sahabatnya. Lalu yang kesembilan, seorang guru harus menyukai dan mencintai muridnya. Nah, kesembilan ini itu adalah beberapa sikap atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi yang sebenarnya sangat penting bagi seorang guru. Lalu kita dapat membedakan pendidik itu menjadi dua kategori. Pertama, pendidik harus menurut kodrat, yaitu orang tua. Orang tua sebagai pendidik yaitu menurut kodrat adalah pendidik pertama dan utama karena secara kodrat anak manusia dilahirkan oleh orang tuanya, yaitu ibunya. Karena kan madrasatul ula itu al-ummu. Nah, lalu yang kedua, pendidik menurut jabatan yaitu guru. Guru adalah mendidik kedua setelah orang tua. Mereka tidak bisa disebut secara wajar dan alamiah menjadi pendidik karena mereka mendapat tugas dari orang tua. Sebagai pengganti orang tua, mereka menjadi pendidik karena profesinya menjadi pendidik guru di sekolah misalnya. Oke, baik. Memasuki materi yang ketiga yaitu C, subjek pendidikan perspektif Al-Quran.
Al-Quran memuat segala hal untuk mengatur hidup kita, termasuk masalah pendidikan. Nah, jadi Al-Quran ini bukan hanya mengatur tentang ibadah dan lain-lain, tapi juga pendidikan juga diatur, karena di Al-Quran ini sudah lengkap gitu loh. Jadi dalam pendidikan tentunya ada yang namanya subjek pendidikan. Nah, tentunya dalam pendidikan itu ada subjek pendidikannya. Dalam bahasan di bawah ini akan diuraikan beberapa dalil tentang subjek pendidikan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah yang berikut. Nah, jadi ayat Al-Quran yang tadi, yaitu yang pertama Quran surah Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyada. Yang artinya, maka berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu wahai Nabi Musa agar engkau mengajarkan kepada aku wahai Nabi Khidir agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Tafsir ayatnya, dalam pertemuan kedua tokoh itu, Nabi Musa berkata kepadanya, yakni kepada hamba Allah yang memperoleh ilmu khusus itu, bolehkah aku mengikutimu secara bersungguh-sungguh? Yang diikutinya tadi itu Nabi Khidir gitu. Bolehkah aku mengikutimu secara bersungguh-sungguh, Jarsidian, supaya engkau mengajarkan kepadaku sebagian dari apa, yakni ilmu-ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu untuk menjadi petunjuk bagiku menuju kebenaran. Dia menjawab, Nabi Khidir, sungguhnya engkau, hai Musa, sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, yakni peristiwa yang engkau akan alami bersamaku akan membuatmu tidak sabar. Dan yakni padahal bagaimana engkau dapat sabar atas sesuatu yang engkau belum jangkau secara menyeluruh, hakikat bertanya. Engkau tidak memiliki pengetahuan batiniah yang cukup tentang apa yang engkau lihat dan alami bersamaku itu. Nah, yang perlu kita pahami di sini bahwa ucapan Nabi Musa di sini sungguh sangat halus. Beliau tidak menuntut untuk diajar, tapi permintaannya diajukan dalam bentuk mengikutimu. Selanjutnya, beliau menemani pengajaran yang diharapkannya itu sebagai ikutan, yakni beliau menjadikan diri beliau sebagai pengikut dan pelajar. Jadi di situ beliau jadi pengikut dan jadi pelajar. Jadi itu proses proses pembelajarannya Nabi Musa lah kira-kira. Beliau juga menggarisbawahi kegunaan pengajaran itu untuk dirinya secara pribadi, yakni untuk menjadi petunjuk baginya. Di sisi lain, beliau mengisyaratkan keluasan ilmu hamba yang saleh itu, sehingga Nabi Musa alaihissalam hanya mengharap kiranya dia mengajarkan sebagai dari apa yang telah diajarkan kepadanya. Dalam konteks itu, Nabi Musa alaihissalam tidak menyatakan apa yang engkau ketahui wahai Allah SWT, karena beliau sepenuhnya sadar bahwa ilmu pastilah bersumber dari sumber, yakni dari Allah yang Maha Mengetahui. Memang Nabi Musa alaihissalam dalam ucapannya itu tidak menyebut nama Allah sebagai sumber pengajaran, karena hal tersebut telah merupakan aksiomas bagi manusia beriman. Di sisi lain, di sini kita menemukan hamba yang soleh itu juga penuh dengan tata krama. Beliau tidak langsung menolak permintaan Nabi Musa, tetapi menyampaikan penilaiannya bahwa Nabi Abung itu tidak akan bersabar mengikutinya sambil menyampaikan alasan yang sungguh logis dan tidak menyinggung perasaan tentang sebab ketidaksabaran itu. Nah, jadi intinya ini proses antara guru dan murid lah kemungkinannya gitu. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka kami menyimpulkan bahwa dalam menuntut ilmu tidak boleh setengah-setengah, karena jika kita melakukannya dengan setengah hati, maka hasil yang diperoleh pun tidak maksimal. Mungkin seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, memasuki ayat yang kedua, yaitu Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Sadaqallahul azim. Nah, terjemahannya yang pertama ialah Ar-Rahman, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah. Yang kedua atau Tuhan yang Maha Kasih Sayang tadi tuh. Yang kedua
'allamal Qur'an, yaitu yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Yang ketiga, khalaqal insan, yaitu dia yang menciptakan manusia. Dan yang keempat, 'allamahul bayan, yaitu dia yang mengajarnya pandai berbicara gitu. Lalu ada tafsiran ayatnya. Kata Ar-Rahman secara panjang lebar, penulis telah kemukakan antara lain ketika menafsirkan surah Ar-Rahman, Al-Fatihah dan Al-Furqan. Dalam konteks ayat ini dapat ditambahkan bahwa kaum musyrikin Makkah tidak mengenal siapa Ar-Rahman sebagaimana penggunaan mereka yang direkam Quran surah Al-Furqan. Dimulainya surah ini dengan kata tersebut bertujuan juga mengundang rasa ingin tahu mereka dengan harapan akan tergugah untuk mengakui nikmat-nikmat dan beriman kepadanya. Di sisi lain, penggunaan kata tersebut di sini sambil menguraikan nikmat-nikmatnya merupakan juga bantahan mereka terhadap mereka yang mengakuinya itu. Kata alama mengajarkan yaitu memerlukan dua objek. Banyak ulama yang menyebutkan objeknya adalah kata al-insan, manusia, yaitu manusia yang diisyaratkan oleh ayat berikutnya. Tobai menambahkan bahwa jin juga termasuk karena surah ini ditujukan kepada manusia dan jin. Artinya pembelajaran di sini termasuk kepada manusia dan juga jin. Hemat penulis, bisa saja objeknya mencakup selain kedua jenis tersebut. Malaikat Jibril yang menerima dari Allah wahyu Al-Quran untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW, termasuk juga yang diajarkannya, karena bagaimana mungkin malaikat itu dapat menyampaikan bahkan mengajarkannya kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana dinyatakan Quran surah An-Najm. Bagaimana mungkin malaikat Jibril mampu mengajarkan firman Allah Subhanahu wa taala itu kepada Nabi Muhammad SAW kalau malaikat Jibril itu tidak memperoleh pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain tidak disebutkan objek kedua dari kata tersebut, mengisyaratkan bahwa ia bersifat umum dan mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh pengajarannya. Jadi intinya dalam surah Ar-Rahman ini ayat 1-4 ini kita dapat mengetahui beberapa nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya, yaitu dikatakan bahwa Allah telah mengajarkan Al-Quran kepada manusia sehingga manusia tersebut menjadi pandai. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada manusia itu bertujuan untuk memberi pedoman kepada manusia agar manusia itu dapat memahami isi serta maknanya, sehingga manusia dapat bertingkah laku yang sesuai dengan pedomannya, yaitu Al-Quran. Dalam kegiatan pembelajaran, kita dapat mengartikan seseorang guru yang mengajarkan suatu ilmu kepada muridnya agar dapat dipahami apa yang diberikan oleh guru tersebut, sehingga ketika seorang guru memberikan evaluasi kepada muridnya tentang pelajaran yang telah diberikan, maka murid akan dapat menjawab dan mengerjakannya dengan baik dan benar, sehingga murid tersebut menjadi pandai dengan ilmu yang telah diberikan oleh gurunya. Memasuki ayat yang terakhir, yaitu Quran surah An-Najm ayat 5-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirrati fastawa. Yang mana terjemahan ayatnya adalah yang diajarkan kepada oleh Jibril, yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Quran surah An-Najm ayat 5-6. Tafsiran ayat, kata allamahu, diajarkan kepadanya, bukan berarti bahwa seseorang tersebut bersumber dari malaikat Jibril. Seorang yang mengajar tidak mutlak mengajarkan sesuatu yang bersumber dari sang pengajar. Bukankah kita mengajar anak kita membaca, padahal seringkali bacaan yang diajarkan itu bukan karya kita. Menyampaikan atau menjelaskan sesuatu secara baik dan benar adalah satu bentuk pengajaran. Malaikat menerima wahyu dari Allah dengan tugas menyampaikannya secara baik dan benar kepada Nabi Muhammad SAW, dan itulah yang dimaksud dengan pengajaran di sini. Nah, intinya di sini berdasarkan penjelasan yang di atas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai subjek pendidikan, kita harus menjadi model dan teladan bagi murid-murid kelak. Yang kedua, kita harus menguasai materi yang akan diajarkan. Dan yang ketiga,
bersikap sewajarnya seorang guru tanpa ada sesuatu yang menyimpang. Nah, sekian dari Ulun, terima kasih.